Jadi pertama kamu buka Ibis Paint-nya, terus kamu pilih yang tanda apa sih, cat itulah, kuas. Kamu pencet tanda tambah, terus kamu pilih ukuran gambarnya. Nah, kalau udah, pertama aku bakal ngenalin apa ya? Oke, kalau kamu pencet ini, di sini tuh banyak ya, kayak misalnya ada mengubah, tongkat sihir, gitu-gitulah ya. Nah, habis itu kalau kamu pencet ini tuh namanya tool. Jadi ya kayak jenis-jenis kuas yang bakal kamu pakai. Nih, jadi kalau misalnya kamu pakai yang pertama, ini tuh beda sama yang kedua tuh. Jadi kayak gitu. Ini tuh biasanya dipakai sesuai gambar yang bakal kamu buat. Bakal ngeblur atau enggak, bakal buram apa enggak, gitu-gitulah. Nah, kalau di sini kamu bisa ngebulak-balikin gambar. Kayak misalnya kita gagal nih gambarnya. Nah, terus kita tinggal pencet yang back dan hilang semua. Nah, kalau kita pencet di sini yang tanda tangan gitu, kalau kita pencet paksa pudar, nanti si gambarnya itu jadi kayak lancip gitu, beda dari yang sebelumnya. Nih kan kayak gini nih awalnya. Salah. Nah, ini nih. Tuh, kan jadi lancip gitu. Tapi kalau kita di offin paksa pudar ya, nanti dia itu jadi ya nggak lancip lagi ujungnya. Nah, setelah itu kalau kalian ini lihat gambar penggaris, di sini itu kalian bisa kayak cetak dari penggaris gitu. Kalian tinggal ya buletin aja di gambaran itu. Nanti jadi dia rapi sendiri. Nah, habis itu kalian bisa di on offin atau dipakai yang lain-lain. Di sini ada juga nih kayak penggaris biasa gitulah. Nah, di sini juga ada yang kayak oval. Ya, bebas lah kamu mau pakai yang mana. Nah, kalau ini penggaris simetri ini sama aja kayak kita nggambar di cermin gitu. Jadi kalau kita nggambar di ujung sebelah satunya, yang lainnya juga bakal gambar gitu. Tuh, kayak gitu. Aduh, maaf. Nah, kita backin aja dulu lah. Nah, selanjutnya kalau kita pencet ini, di sini tuh ada layer-layer dan kamu itu bisa nambahin banyak layer. Itu tergantung kalau misalnya ya apaan ya? Ya begitulah ya. Nah, di sini tuh kamu bisa bikin si layarnya jadi transparan. Tuh kayak gini. Jadi ada kotak-kotak gitu, jadi kamu tahu mana yang warnanya putih dan mana yang enggak. Kita backin dulu aja lah. Nah, terus kalau kamu pencet ini tuh penyesuaian warna yang bakal kamu pakai. Ini misalnya warna ungu, terus warna apa ya, kuning. Nah, gitu-gitulah ya. Kita backin dulu aja. Nah, jadi aku bakal coba gambar gini. Kalau kita pencet mengubah, si gambarnya itu bisa geser-geser semau kita. Nah, kayak gitulah ya. Nah, habis itu kita cobain selanjutnya, yang tongkat sihir. Jadi kalau kita pencet tongkat sihir, si gambarnya itu nggak akan keluar garis, jadi sesuai garis yang ada di situ. Nih, kalau aku gambar di luar garis, dia tiba-tiba hilang. Tuh. Nah, kayak gini lah ya. Aduh, maaf suaraku selek. Nah, udah kita bikin. Habis itu kalau kita pencet lasso ini sebenarnya hampir sama kayak tongkat sihir. Cuman lebih efektif tongkat sihir sih sebenarnya. Nah, ya udahlah, kita next aja. Jadi kita bakal backin aja. Nah, selanjutnya di sini tuh ada filter. Ya, kamu tahu kan pastinya filter. Filter itu yang kayak buat
nambahin foto bagus, kayak misalnya ada bayangan kayak gini nih. Nah kayak gitulah ya. Tuh, bayangannya juga kita bisa atur jauh apa enggak, ngeblur atau enggak gitu. Aduh. Nah, next itu kita ya kuas sama apa namanya? Ya kuas sama penghapus kan sudah tahu. Kalau penghapus ya gunanya buat ngehapus. Kalian di sini itu bisa ngebesar kecilin tuh penghapusnya gitu. Nah di sini juga kalian bisa atur ketebalannya tuh, yang warna hitam putih di bawah gitu. Nah ini. Nah jadi pas kita ngehapus itu nggak akan terlalu kehapus gitu. Nah kita lanjut ya. Habis itu kita cobain noda. Noda ini kayak ngeblur gitu, tapi dia ngikutin arah yang kita putar-putar. Nah habis itu kaburkan. Nah kaburkan ini sama aja kayak noda, tapi dia cuman ngeburemin gambar, nggak bisa ngikutin arahnya. Nah habis itu kita aduh maaf salah, ya udah nggak apa-apa. Ini kita bingkai ya, kamu tahu kan lah bingkai apaan. Nah maaf tadi salah, jadi kita bakal cobain ember cat sekarang. Kalau ember cat itu kalau kita pakai, dia itu kayak apa ya, kalau kita pencet itu langsung nyebar ke semuanya gitu warnanya. Nih lihat, kita cobain warna ungu aja lah ya. Tuh kayak gitu. Jadi semua yang kita pencet itu bakal jadi warna ungu gitu. Nah habis itu teks itu ya buat apa ya, nambahin tulisan aja gitu supaya lebih menarik. Di sini ada ukurannya, bisa diganti, terus ada ketebalannya. Maksud aku kayak gayanya gitu loh. Ya kalau misalnya udah itu, kita bisa atur tempatnya juga. Nah kayak gini aja lah, cukup lah ya segini cuma buat tutorial. Nah habis itu kita lanjut ke apa ini tuh lah, gitulah. Ini tuh buat ngekopi warna. Jadi kalau misalnya kamu pencet kuas kamu di warna yang kamu pengen ikutin, nanti dia bakal ngikutin sendiri warnanya. Tuh namanya tuh penitis mata ya. Kita lanjut ke kanvas. Kanvas ini sebenarnya jarang dipakai karena kebanyakan gunanya itu cuma buat mangkas doang, buat motong gambar doang. Jadi mungkin kita nggak akan butuh kalau nggambar iklan. Dan kalau pengaturan ini kita nggak usah pakai dulu karena kita juga masih pemula ya.